Halo teman-teman, sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini ya. Dukungan kalian sangat berarti supaya channel ini bisa terus menghadirkan cerita-cerita menarik, inspiratif, dan penuh pelajaran hidup. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Selamat menikmati ceritanya. Pagi itu, suasana kampung Cibening, Bekasi sudah ramai sejak matahari baru naik setinggi pohon kelapa. Suara pedagang sayur keliling terdengar bersahutan dengan suara ayam milik warga yang berkeliaran di jalan sempit berlapis paving block. Di salah satu rumah sederhana bercat hijau muda, aroma gorengan tempe dan kopi hitam mengepul dari dapur kecil di bagian belakang rumah. Sari berdiri di depan kompor minyak, membolak-balik tempe yang sedang digoreng. Wanita berusia 32 tahun itu mengenakan daster batik sederhana dengan rambut yang digelung seadanya. Meski wajahnya tampak lelah, sorot matanya tetap lembut. Ia sudah terbiasa bangun sebelum subuh untuk menyiapkan sarapan sekaligus dagangan warung kecil yang berada di teras rumahnya. Di ruang tengah, seorang pria bertubuh sedang dengan kulit sedikit gelap sedang mengenakan jaket travel berwarna biru dongker. Pria itu adalah Rudi, suami Sari. Usianya 35 tahun, bekerja sebagai sopir travel antar kota yang rutenya sering bolak-balik Jakarta-Bandung hingga kadang sampai ke Cirebon. "Bu, kopi Bapak sudah jadi belum?" teriak Rudi dari ruang tengah. "Sudah Pak, sebentar ya," jawab Sari sambil menuangkan kopi panas ke dalam gelas kaca. Dari kamar terdengar suara dua anak mereka saling berdebat soal seragam sekolah. Lala, anak pertama mereka yang duduk di kelas 4 SD, sedang memarahi adiknya, Bayu, yang baru berusia 5 tahun karena menyembunyikan pita rambutnya. "Mama, Bayu nakal!" teriak Lala. Sari tersenyum tipis mendengar keributan itu. Baginya, suara anak-anak adalah tanda rumahnya masih penuh kehidupan. Ia berjalan membawa secangkir kopi dan sepiring tempe goreng ke meja makan kecil di ruang tengah. Rudi sudah duduk sambil mengecek ponselnya. Wajahnya terlihat serius, seolah sedang membaca pesan penting. "Nih Pak, dimakan dulu sebelum berangkat," kata Sari lembut. Rudi mengangguk tanpa banyak bicara. Ia langsung menyesap kopi panas itu. "Kali ini berangkat jam berapa?" tanya Sari. "Jam 8 sudah harus sampai pool. Penumpang katanya banyak," jawab Rudi singkat. Sari mengangguk. Ia sebenarnya sudah terbiasa dengan jadwal kerja suaminya yang tidak menentu. Kadang Rudi pulang larut malam, kadang juga menginap jika perjalanan terlalu jauh. Sejak awal menikah, Sari selalu mendukung pekerjaan Rudi. Ia tahu suaminya bekerja keras demi keluarga mereka. Tak lama kemudian, Lala dan Bayu keluar dari kamar dengan seragam sekolah masing-masing. Bayu langsung memeluk kaki ayahnya. "Ayah berangkat lagi ya?" tanya Bayu dengan wajah polos. "Iya, jagoan ayah. Doain ayah biar rezekinya lancar," jawab ayah sambil mengusap kepala anaknya. Lala duduk di samping ayahnya. "Ayah jangan lama-lama ya. Minggu ini aku ada lomba menari di sekolah." Rudi tersenyum. "Iya, nanti ayah usahakan pulang cepat." Suasana pagi itu terasa hangat. Dari luar, keluarga mereka tampak seperti keluarga sederhana yang bahagia. Warung kecil milik Sari mulai didatangi pelanggan. Para tetangga biasa membeli kopi, mie instan, rokok, atau sekedar mengobrol sebelum berangkat kerja. Sari dikenal ramah dan tidak pernah pelit senyum. Banyak warga yang menyukai kepribadiannya. "Suaminya rajin kerja, Bu. Jarang ada sopir travel yang setia kayak Pak Rudi," kata salah satu tetangga suatu hari. Sari hanya tersenyum malu mendengar pujian itu. Ia selalu percaya suaminya adalah pria baik yang bertanggung jawab. Namun pekerjaan Rudi memang membuatnya sering berada jauh dari rumah. Dalam sebulan bisa lebih dari 20 hari ia berada di perjalanan. Sari tidak pernah mempermasalahkan itu karena kebutuhan rumah tangga mereka cukup bergantung pada penghasilan Rudi. Setelah sarapan selesai, Rudi berdiri dan mengambil tas kecil berisi pakaian ganti. Sari mengikutinya sampai depan rumah. "Hati-hati di jalan ya Pak," kata Sari sambil merapikan kerah jaket suaminya. Rudi mengangguk. "Iya, jaga anak-anak." Sari memandangi suaminya menaiki sepeda motor lalu melaju keluar gang. Ia menghela napas panjang sebelum kembali masuk ke rumah. Hari-hari Sari biasanya berjalan hampir sama. Setelah anak-anak berangkat sekolah, ia fokus menjaga warung. Siang hari ia memasak untuk makan keluarga. Malam hari ia menunggu kabar dari suaminya lewat pesan singkat atau telepon. Rudi memang bukan tipe pria romantis. Ia jarang mengucapkan kata-kata manis. Tetapi selama ini ia selalu mengirim uang tepat waktu dan tidak pernah lupa menanyakan kabar anak-anak.
Itulah yang membuat Sari merasa cukup bahagia. Sore hari ketika warung mulai sepi, Sari duduk di kursi plastik sambil melihat foto keluarga yang terpajang di dinding. Foto itu diambil saat mereka liburan sederhana ke Ancol 3 tahun lalu. Dalam foto itu, Rudi terlihat memeluk Sari sambil tertawa lepas. Sari mengenang masa itu. Ia tidak pernah menyangka di balik rutinitas dan kehidupan rumah tangga yang terlihat tenang, perlahan-lahan sedang tumbuh sesuatu yang kelak akan menghancurkan keluarga kecil mereka. Di tempat lain, Rudi yang sedang dalam perjalanan menuju Pool Travel menerima telepon dari seseorang. Ia melihat nama yang muncul di layar ponselnya lalu tersenyum tipis. "Siang nanti jadi kan?" Terdengar suara wanita di ujung telepon. Rudi melirik sekitar, memastikan tidak ada orang yang mendengar. "Iya, nanti aku kabarin kalau sudah sampai," jawabnya pelan. Ia menutup telepon lalu menarik napas panjang. Wajahnya terlihat biasa saja, seolah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sepeda motornya terus melaju menembus padatnya lalu lintas pagi kota Bekasi. Ia tidak menyadari bahwa keputusan-keputusan kecil yang ia anggap sepele akan menjadi awal dari rangkaian kesalahan besar dalam hidupnya. Sementara itu di rumah, Sari masih sibuk melayani pelanggan dengan senyum tulus tanpa mengetahui bahwa kepercayaan yang ia jaga sepenuh hati perlahan sedang diuji oleh keadaan. Pagi itu berlalu seperti hari-hari biasanya. Tenang, hangat, normal. Namun takdir sudah mulai menulis cerita yang jauh berbeda dari yang mereka bayangkan. Siang itu, suasana Pool Travel di daerah Cawang terlihat sibuk. Beberapa mobil elf dan minibus berjajar rapi menunggu jadwal keberangkatan berikutnya. Para sopir duduk di bangku panjang dekat warung kopi kecil yang menjadi tempat favorit mereka untuk menghabiskan waktu menunggu penumpang. Rudi duduk bersama 3 rekannya sesama sopir, yaitu Darman, Ujang, dan Hendra. Di atas meja, beberapa gelas kopi hitam dan bungkus rokok berserakan. Asap rokok mengepul bercampur dengan suara klakson kendaraan yang tak henti-henti terdengar dari jalan raya. "Ruth, malam ini kita nginep di Bandung lagi kan?" tanya Darman sambil menyeruput kopi. "Iya, penumpang baliknya besok pagi," jawab Rudi santai. Darman tersenyum nakal. "Wah, berarti bisa santai dong malam ini." Rudi hanya tersenyum kecil tanpa menanggapi. Ia sebenarnya masih ingin pulang lebih cepat jika memungkinkan, namun jadwal kerja memang tidak selalu bisa ia atur sendiri. Ujang yang sejak tadi sibuk memainkan ponselnya tiba-tiba ikut bicara. "Kemarin gue nemu tempat karaoke baru di daerah Pasteur. Lumayan lah, ada teman ngobrol juga." Hendra tertawa kecil. "Temen ngobrol apaan? Paling ujung-ujungnya minta ditemenin minum." Semua tertawa, kecuali Rudi. Ia hanya tersenyum kaku. Ruth ini terlalu lurus orangnya," goda Darman sambil menepuk bahu Rudi. "Sekali-sekali hiburan lah, masa kerja terus?" Rudi menghela napas pelan. Ia memang sering mendengar cerita teman-temannya tentang tempat hiburan malam di berbagai kota. Selama ini ia selalu menolak dengan alasan ingin istirahat. Namun entah kenapa, hari itu pikirannya terasa penat. Perjalanan panjang, tekanan pekerjaan, serta rutinitas yang monoton membuatnya merasa jenuh. "Yah, lihat nanti aja," jawab Rudi akhirnya. Darman langsung tertawa puas. "Nah, gitu dong, hidup jangan terlalu kaku." Malam harinya, setelah mengantar penumpang terakhir ke sebuah hotel di Bandung, Rudi dan teman-temannya menuju penginapan sederhana yang biasa mereka gunakan untuk beristirahat. Udara Bandung yang dingin membuat mereka memilih keluar mencari makanan hangat. Setelah makan, Darman kembali mengajak mereka pergi ke tempat karaoke yang tadi dibicarakan. "Dekat kok, cuma 15 menit dari sini," kata Darman. Rudi sempat ragu. Ia teringat Sari dan anak-anak di rumah. Biasanya setelah makan malam, ia langsung beristirahat atau menelpon keluarganya. Namun melihat teman-temannya sudah bersiap pergi, ia merasa tidak enak menolak lagi. "Ya udah, bentar aja," katanya akhirnya. Tempat karaoke itu tidak terlalu besar, tetapi cukup ramai. Lampu-lampu berwarna-warni menyala redup, menciptakan suasana yang berbeda dari kehidupan Rudi sehari-hari. Musik dangdut remix terdengar keras dari dalam ruangan. Seorang pelayan wanita menyambut mereka dengan senyum ramah. Mereka diarahkan ke sebuah ruangan kecil berisi sofa dan meja kaca.
Tak lama kemudian, beberapa wanita masuk menawarkan diri untuk menemani bernyanyi dan mengobrol. Rudi terlihat canggung. Ia duduk di pojok sambil memegang gelas minuman ringan. Seorang wanita berambut panjang duduk di sampingnya. "Baru pertama kesini, Mas?" tanyanya dengan suara lembut. "Iya, cuma ikut teman." Wanita itu tersenyum. "Santai aja, di sini cuma buat hiburan kok." Percakapan mereka awalnya terasa biasa saja. Mereka bernyanyi beberapa lagu dan tertawa bersama teman-teman Rudi. Suasana itu membuat Rudi merasa rileks. Ia merasakan kesenangan yang berbeda dari rutinitasnya. Tanpa ia sadari, waktu berjalan cepat. Sejak malam itu, Rudi mulai terbiasa ikut teman-temannya jika sedang menginap di luar kota. Awalnya, ia hanya datang untuk bernyanyi dan mengobrol. Ia selalu meyakinkan dirinya bahwa itu bukan sesuatu yang salah. Cuma hiburan, semua orang juga butuh refreshing, pikirnya. Namun, perlahan, batas yang ia buat sendiri mulai bergeser. Ia mulai mengenal beberapa wanita yang bekerja di tempat-tempat hiburan tersebut. Nomor telepon mereka tersimpan di ponselnya. Rudi mulai menyisahkan sebagian uang hasil kerjanya. Ia bahkan terkadang berbohong kepada Sari soal biaya perjalanan. "Uangnya dipakai buat servis mobil, Bu," katanya suatu kali lewat telepon. Sari percaya begitu saja. Di rumah, kehidupan berjalan seperti biasa. Sari tetap mengurus warung dan anak-anak. Ia tidak pernah mencurigai perubahan yang mulai terjadi pada suaminya. Namun perlahan, Rudi mulai berubah. Ia menjadi lebih sering memegang ponselnya, bahkan ketika sedang di rumah. Ia juga mulai jarang mengajak Sari mengobrol panjang seperti dulu. Suatu malam, ketika Rudi pulang dari perjalanan, Sari mencoba mengajaknya berbicara. "Pak, Lala minggu depan pentas seni, katanya pengen ayah datang," kata Sari sambil melipat pakaian. Rudi mengangguk tanpa menatap istrinya. "Kalau nggak ada jadwal jalan, ayah datang." Jawaban itu terdengar datar. Sari merasa ada jarak yang mulai muncul di antara mereka, tetapi ia menepis perasaan itu. Ia percaya suaminya hanya lelah bekerja. Sementara itu, di luar rumah, kebiasaan Rudi semakin jadi. Ia mulai merasa nyaman dengan kehidupan gandanya. Di satu sisi, ia tetap menjadi suami dan anak yang bertanggung jawab. Di sisi lain, ia menikmati kesenangan yang ia anggap sebagai pelarian dari tekanan hidup. Ia tidak menyadari bahwa setiap kebohongan kecil yang ia ucapkan perlahan membangun tembok besar antara dirinya dengan keluarganya. Suatu malam di Bandung, setelah selesai menemani seorang wanita yang baru dikenalnya, Rudi duduk sendirian di teras penginapan. Ia menatap langit malam yang dingin. Ponselnya bergetar. Pesan dari Sari muncul di layar. "Pak, jangan lupa makan ya. Anak-anak tadi nanya ayah." Rudi membaca pesan itu lama. Hatinya sempat terasa sesak. Namun ia menepis perasaan itu dan membalas singkat. "Iya, sudah makan." Ia kemudian memasukkan ponselnya ke saku dan menyalakan rokok. Dalam kepulan asap yang melayang ke udara malam, Rudi tidak menyadari bahwa langkah-langkah kecil yang ia anggap sebagai kesenangan sementara sedang membawanya menuju jalan yang sulit untuk kembali. Dan dari sanalah, kebiasaan yang dimulai dari sekedar iseng perlahan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Musim hujan mulai datang di kampung Cibening. Jalanan gang yang sempit sering tergenang air setiap kali hujan turun deras. Di teras rumah bercat hijau muda milik Sari, payung-payung plastik digantung berjejer, siap dipakai pelanggan warung yang berteduh. Pagi itu, hujan turun sejak subuh. Sari sudah bangun lebih awal dari biasanya. Ia sibuk menyiapkan sarapan sambil sesekali melihat ke arah kamar. Rudi baru pulang sekitar pukul 2 dini hari setelah perjalanan panjang dari Cirebon. Biasanya, jika pulang larut, Rudi masih sempat mengobrol sebentar sebelum tidur. Namun, tadi malam, ia langsung masuk kamar tanpa banyak bicara. Sari membawa secangkir teh hangat ke kamar. Ia melihat Rudi masih terlelap. Posisi tidurnya membelakangi pintu. Sari meletakkan gelas di meja kecil, lalu menatap wajah suaminya beberapa detik. Entah kenapa, ia merasa ada yang berbeda. "Pak, sudah pagi.
ucap Sari pelan sambil menyentuh bahu Rudi. Rudi membuka mata setengah sadar. Iya. Kalau capek, hari ini nggak usah berangkat dulu. Istirahat aja, kata Sari. Rudi menggeleng. Nggak bisa, jadwal sudah padat. Sari mengangguk pelan. Ia tidak ingin memaksa. Beberapa minggu terakhir, Sari mulai menyadari perubahan kecil pada sikap suaminya. Rudi lebih sering diam ketika di rumah. Ia juga terlihat mudah tersinggung, terutama jika Sari menanyakan soal pekerjaan. Suatu pagi, saat sarapan bersama, Lala bercerita dengan penuh semangat tentang rencana lomba menari di sekolahnya. "Ayah harus datang ya, guru bilang orang tua boleh nonton," kata Lala sambil tersenyum lebar. Rudi yang sedang bermain ponsel hanya menjawab singkat, "Iya, nanti ayah lihat jadwal dulu." Wajah Lala sedikit berubah. Sari yang melihat itu langsung mencoba mencairkan suasana. "Ayah pasti datang kan, Pak?" tanya Sari dengan nada lembut. Rudi menghela nafas. "Kalau sempat, iya." Jawaban itu membuat suasana meja makan menjadi hening. Bayu yang biasanya cerewet pun hanya sibuk memainkan sendoknya. Perubahan Rudi tidak hanya dirasakan Sari dan anak-anak. Beberapa tetangga juga mulai memperhatikan sikapnya yang berbeda. Dulu, Rudi dikenal suka bercanda dan sering membantu jika ada kerja bakti kampung. Sekarang, ia lebih sering menghindar dan langsung masuk rumah ketika pulang. Suatu sore, ketika Sari sedang melayani pembeli, tetangganya, Bu Ratna, ikut mengobrol. "Pak Rudi sekarang kelihatannya sibuk banget ya, Bu?" kata Bu Ratna. "Iya, jadwal travel lagi ramai katanya," jawab Sari sambil tersenyum. "Semoga sehat terus ya, soalnya kerja di jalan itu capek." Sari mengangguk, tetapi dalam hatinya muncul kekhawatiran yang sulit ia jelaskan. Di sisi lain, kehidupan Rudi di luar rumah semakin jauh dari bayangan keluarganya. Ia semakin sering menghabiskan waktu di tempat hiburan setiap kali keluar kota. Bahkan ia mulai mengenal seorang wanita bernama Mira yang sering menemaninya. Mira berbeda dari wanita lain yang pernah ditemui Rudi. Ia pandai berbicara dan selalu membuat Rudi merasa dihargai. Setiap kali bersama Mira, Rudi merasa seolah semua masalahnya hilang. Suatu malam di sebuah kafe karaoke di Bandung, Mira duduk di samping Rudi sambil tertawa mendengar ceritanya. "Mas Rudi pasti banyak yang kangen di rumah ya?" kata Mira sambil menatapnya. Rudi tersenyum tipis. "Iya. Anak-anak sih sering nanya." "Terus kenapa Mas sering keluar malam begini?" tanya Mira pelan. Rudi terdiam sejenak. Ia sendiri tidak tahu pasti jawabannya. "Mungkin buat ngilangin capek," katanya akhirnya. Mira hanya tersenyum seolah mengerti. Sejak mengenal Mira, Rudi semakin sering menghubunginya. Bahkan ketika sedang di rumah, ia diam-diam membalas pesan wanita itu. Ia mulai menjaga jarak dari Sari tanpa sadar. Suatu malam, Sari memergoki Rudi tersenyum sendiri sambil menatap ponselnya. "Lagi chat sama siapa, Pak?" tanya Sari santai. Rudi terkejut. Ia langsung mengunci layar ponselnya. "Teman kerja," jawabnya singkat. Sari mengangguk, tetapi hatinya mulai dipenuhi tanda tanya. Hari-hari berikutnya, suasana rumah terasa berbeda. Rudi lebih sering keluar rumah dengan alasan bertemu teman atau mengecek kendaraan travel. Ia juga mulai pulang lebih larut meskipun tidak sedang perjalanan jauh. Suatu malam, ketika Rudi pulang hampir tengah malam, Sari sudah menunggu di ruang tengah. Wajahnya terlihat lelah, tetapi ia berusaha tetap tenang. "Bapak dari mana?" tanya Sari pelan. "Dari pool, ada mobil yang harus dicek," jawab Rudi melepas jaket. Sari menatap suaminya. "Kenapa akhir-akhir ini Bapak sering pulang malam?" Nada suara Sari tetap lembut, tetapi pertanyaan itu membuat Rudi tersinggung. "Kamu curiga sama Bapak?" balas Rudi dengan nada tinggi. Sari terdiam. Ia tidak menyangka pertanyaan sederhana itu bisa memicu kemarahan. "Aku cuma khawatir, Pak," jawabnya lirih. Rudi tidak menjawab. Ia langsung masuk kamar dan menutup pintu cukup keras. Malam itu, Sari duduk sendirian di ruang tengah. Hujan deras turun di luar rumah.
Suara air yang menetes dari atap terdengar seperti irama kesedihan yang mengisi hatinya. Ia mencoba mengingat kembali masa-masa awal pernikahan mereka. Rudi dulu sangat perhatian. Ia selalu bercerita tentang pekerjaannya, bahkan hal-hal kecil sekalipun. Sekarang, Sari merasa seperti hidup bersama orang yang perlahan menjadi asing. Di kamar, Rudi berbaring sambil menatap langit-langit. Ia tahu sikapnya sudah berubah, tetapi ia merasa tidak sanggup menghentikan kebiasaan barunya. Setiap kali bersama Mira atau teman-temannya, ia merasa bebas dari beban hidup. Namun, dalam hatinya, ia mulai merasakan kegelisahan yang tidak bisa ia jelaskan. Ia menutup mata, mencoba mengabaikan perasaan itu. Rudi tidak menyadari bahwa perubahan sikapnya bukan hanya menciptakan jarak dengan keluarganya, tetapi juga menjadi awal dari masalah yang jauh lebih besar. Dan di tengah derasnya hujan malam itu, rumah kecil di kampung Cibening tetap berdiri seperti biasa, menyimpan kegelisahan yang perlahan tumbuh di antara dinding-dindingnya. Awal tahun berganti dengan cuaca yang tidak menentu. Kadang panas menyengat, kadang hujan turun tiba-tiba. Kampung Cibening tetap sibuk seperti biasa. Anak-anak berangkat sekolah, para ibu membuka warung, dan para pekerja bergegas menuju tempat kerja. Pagi itu, Rudi tampak bersiap berangkat lebih lambat dari biasanya. Ia duduk di tepi tempat tidur sambil memijat pelipisnya. Wajahnya terlihat pucat dan sedikit lelah. Sari yang sedang melipat pakaian memperhatikannya dari kejauhan. "Bapak kurang sehat?" tanya Sari pelan. Rudi menggeleng. "Cuma kurang tidur." Sari mendekat. "Kalau badan gak enak, mending istirahat dulu, Pak." "Nggak usah, nanti juga hilang sendiri," jawab Rudi cepat. Sari tidak melanjutkan pembicaraan. Ia sudah terbiasa melihat suaminya keras kepala soal kesehatan. Dalam perjalanan menuju Pool Travel, Rudi mulai merasakan rasa tidak nyaman pada tubuhnya. Ada sensasi gatal dan perih di bagian sensitif yang membuatnya beberapa kali menggeser posisi duduk saat mengendarai mobil. Ia mencoba mengabaikan rasa itu. Baginya, keluhan kecil seperti itu bukan sesuatu yang perlu dipikirkan serius. Paling cuma lecet atau iritasi, gumamnya dalam hati. Namun sepanjang hari, rasa tidak nyaman itu tidak juga hilang. Bahkan saat istirahat siang, ia beberapa kali bolak-balik ke kamar mandi karena merasa perih saat buang air kecil. Malam harinya, Rudi kembali mendapat jadwal perjalanan ke Bandung. Di tengah perjalanan, ia masih merasakan gangguan yang sama. Ia mulai merasa kesal karena rasa gatal itu semakin mengganggu. Saat sampai di penginapan, ia langsung masuk kamar mandi untuk memeriksa kondisi tubuhnya. Ketika melihat ada kemerahan dan luka kecil, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia terdiam beberapa saat. Mungkin karena kelelahan," katanya mencoba menenangkan diri. Rudi kemudian memutuskan pergi ke apotek terdekat. Ia membeli salep dan obat tanpa berkonsultasi dengan dokter. Ia merasa malu jika harus menjelaskan keluhannya. Petugas apotek sempat menyarankan agar ia memeriksakan diri ke dokter, tetapi Rudi menolak dengan alasan terburu-buru. Beberapa hari setelah menggunakan obat, keluhan itu sempat berkurang. Rudi merasa lega dan kembali menjalani kebiasaan lamanya. Ia bahkan kembali menemui Mira tanpa memikirkan resiko yang mungkin terjadi. Suatu malam, Mira sempat memperhatikan perubahan wajah Rudi yang terlihat lebih pucat dari biasanya. "Mas kelihatan capek banget," kata Mira. "Cuma kurang istirahat," jawab Rudi singkat. Mira menatapnya ragu, tetapi tidak bertanya lebih jauh. Di rumah, Sari mulai merasakan perubahan lain. Rudi terlihat lebih mudah marah dan sering terlihat gelisah. Ia juga lebih sering mandi dan mencuci pakaiannya sendiri, sesuatu yang jarang ia lakukan sebelumnya. Suatu sore, Sari mencoba membantu mengambil pakaian kotor dari tas Rudi yang baru pulang perjalanan. Namun Rudi tiba-tiba menghentikannya. "Biar bapak aja yang cuci," katanya cepat. Sari terlihat heran. "Kenapa? Biasanya aku yang cuci." "Nggak apa-apa, biar bapak aja," jawab Rudi dengan nada tegas. Sari mengangguk pelan, meskipun hatinya dipenuhi tanda tanya. Beberapa minggu berlalu, kondisi Rudi bukannya membaik, justru mulai memburuk. Rasa perih semakin sering muncul. Luka kecil yang dulu sempat hilang kini muncul kembali dengan kondisi yang lebih parah.
Selain itu, tubuhnya mulai terasa lemas. Ia sering mengalami demam ringan dan berkeringat di malam hari. Namun, Rudy tetap memaksakan diri bekerja seperti biasa. Ia takut jika harus memeriksakan diri ke dokter, rahasia kehidupannya akan terbongkar. Suatu malam, saat sedang dalam perjalanan pulang ke Bekasi, Rudy merasa pusing hebat. Ia terpaksa berhenti di rest area untuk beristirahat. Saat duduk sendirian di dalam mobil, ia memandangi wajahnya di kaca spion. Wajahnya terlihat lebih tua dan kusam. Untuk pertama kalinya, ia mulai merasa takut. Namun rasa takut itu kembali ia tekan. Ia menyalakan rokok dan mencoba menenangkan pikirannya. Di rumah, Sari semakin khawatir melihat kondisi suaminya. Ia mulai menyadari berat badan Rudy menurun dan wajahnya terlihat sering pucat. Suatu malam, setelah anak-anak tidur, Sari memberanikan diri berbicara. "Pak, Bapak akhir-akhir ini kelihatan sering sakit. Kita ke dokter ya," katanya lembut. Rudy yang sedang menatap televisi langsung menjawab, "Enggak usah, Bapak cuma capek kerja." "Tapi Bapak sering demam," lanjut Sari. "Kamu tuh kebanyakan khawatir." Nada suara Rudy terdengar dingin. Sari langsung terdiam. Ia tidak ingin memicu pertengkaran. Hari-hari berikutnya, Rudy semakin berusaha menyembunyikan kondisi kesehatannya. Ia sering mengkonsumsi obat perdaniri dan salep yang ia beli sendiri. Ia juga mulai menjaga jarak dengan Sari dengan alasan kelelahan. Namun setiap kali sendirian, Rudy mulai merasakan kecemasan yang semakin besar. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres dengan tubuhnya, tetapi ia terlalu takut menghadapi kenyataan. Suatu malam, saat Rudy sedang mandi, ia melihat luka di tubuhnya mulai mengeluarkan cairan yang berbau tidak sedap. Ia menatapnya lama dengan wajah pucat. Tangannya bergetar. Ia menutup keran air dan bersandar di dinding kamar mandi. Untuk pertama kalinya, pikirannya dipenuhi bayangan buruk. Kalau ini penyakit serius, bagaimana kalau Sari tahu, pikirnya. Rudy menutup wajahnya dengan kedua tangan. Rasa penyesalan mulai muncul, tetapi ia masih berusaha menolak kenyataan. Di luar kamar mandi, Sari sedang menyiapkan makan malam. Ia memandangi pintu kamar mandi yang tertutup cukup lama. Entah kenapa, hatinya terasa gelisah. Ia tidak tahu bahwa di balik pintu itu, suaminya sedang menghadapi tanda-tanda awal dari masalah besar yang kelak akan mengubah kehidupan mereka. Dan malam itu, di rumah kecil mereka yang sederhana, rahasia, ketakutan, dan penyesalan mulai tumbuh bersamaan, menunggu waktu untuk akhirnya terungkap. Pagi itu, suasana kampung Cibening terasa lebih tenang dari biasanya. Hujan semalam masih menyisakan genangan air di beberapa sudut gang. Sari membuka warungnya seperti biasa, menata bungkus mie instan, kopi sachet, dan jajanan anak-anak di etalase kaca kecil. Namun, pikirannya tidak benar-benar fokus pada pekerjaannya. Beberapa hari terakhir, ia merasa ada sesuatu yang semakin mengganjal di hatinya. Sikap Rudy semakin sulit ditebak. Suaminya sering terlihat gelisah, mudah marah, dan semakin jarang mengobrol dengannya. Rudy baru pulang dari perjalanan malam sebelumnya. Ia masih tertidur di kamar. Biasanya, jika pulang, Rudy selalu meletakkan tas pakaian di dekat lemari. Namun pagi itu, tas itu tergeletak begitu saja di lantai. Sari sebenarnya tidak berniat mencurigai apapun. Ia hanya ingin membantu membereskan pakaian suaminya agar bisa segera dicuci. Ia membawa tas itu ke kamar mandi belakang. Saat membuka tas, Sari mulai mengeluarkan satu persatu pakaian kotor. Namun tangannya tiba-tiba berhenti ketika melihat salah satu celana dalam milik Rudy yang memiliki noda aneh berwarna kekuningan bercampur kemerahan. Sari terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menatap noda itu lama. Dalam pikirannya muncul berbagai kemungkinan, tetapi ia mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma luka biasa, gumamnya. Namun bau tidak sedap yang samar membuat perasaannya semakin tidak tenang. Sari menarik napas panjang. Ia tetap mencuci pakaian itu tanpa berkata apa-apa. Tetapi sejak saat itu, pikirannya dipenuhi pertanyaan yang sulit ia abaikan. Siang harinya, Rudy bangun dan langsung duduk di ruang tengah sambil memeriksa ponselnya. Wajahnya terlihat tegang seperti sedang menunggu pesan penting. Sari datang membawa teh hangat. "Pak, sarapannya sudah aku siapin," katanya pelan. Rudy hanya mengangguk tanpa menatap istrinya. Sari duduk di kursi seberang. Ia mencoba menyusun kata-kata dengan hati-hati.
Aku mau tanya sesuatu, ucap Sari. Rudi menurunkan ponselnya. Apa? Sari menatap wajah suaminya beberapa detik sebelum akhirnya berbicara. Bapak, akhir-akhir ini ada masalah apa? Rudi terkaget. Maksud kamu? Bapak sering kelihatan sakit. Terus, sikap Bapak juga berubah, lanjut Sari dengan suara bergetar. Rudi langsung berdiri. Bapak cuma capek kerja, kamu jangan macam-macam mikir, bentaknya. Sari terdiam, air matanya hampir jatuh tetapi ia menahannya. Aku cuma khawatir, Pak, katanya lirih. Rudi tidak menjawab. Ia mengambil jaketnya dan keluar rumah tanpa pamit. Sari terduduk lemas di kursi. Ia tidak pernah melihat suaminya semarah itu hanya karena pertanyaan sederhana. Hatinya terasa sesak, tetapi ia tetap mencoba berpikir positif. Namun kejadian itu membuatnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan Rudi. Malam harinya, Rudi pulang lebih larut dari biasanya. Anak-anak sudah tidur. Sari menunggunya di ruang tengah dengan perasaan campur aduk antara marah, sedih, dan takut. Ketika Rudi masuk rumah, aroma rokok dan parfum asing tercium samar. Sari memperhatikan langkah suaminya yang terlihat sedikit pincang. Pak, panggil Sari pelan. Rudi menoleh. Apalagi? Sari berdiri. Bapak jujur sama aku. Selama ini, Bapak ada perempuan lain. Pertanyaan itu membuat suasana rumah menjadi sunyi. Hanya suara kipas angin yang terdengar berputar pelan. Rudi menatap Sari tajam. Kamu dapat pikiran dari mana? Tanyanya dingin. Sari menunduk sesaat lalu memberanikan diri menatap kembali. Aku lihat perubahan Bapak. Terus tadi pagi aku lihat pakaian Bapak, katanya pelan. Rudi terdiam. Wajahnya terlihat tegang. Namun beberapa detik kemudian, ia malah tertawa sinis. Kamu ini kebanyakan nonton sinetron, katanya. Jawaban itu menusuk hati Sari. Ia tahu Rudi tidak menjawab pertanyaannya. Aku cuma pengen Bapak jujur, kata Sari dengan suara bergetar. Rudi menghela napas kasar. Sudah, aku capek, jangan bikin masalah. Ia langsung masuk kamar meninggalkan Sari yang berdiri terpaku di ruang tengah. Malam itu, Sari tidak bisa tidur. Ia duduk di samping tempat tidur sambil memandangi wajah suaminya yang tertidur. Air matanya akhirnya jatuh tanpa suara. Dalam hatinya, ia masih berharap semua yang ia pikirkan hanya kesalahpahaman. Hari-hari berikutnya, kecurigaan Sari semakin kuat. Ia mulai memperhatikan kebiasaan Rudi yang sering menyembunyikan ponselnya. Bahkan suatu malam, ketika Rudi sedang mandi, ponselnya berbunyi di atas meja. Sari ragu untuk menyentuhnya. Ia bukan tipe istri yang suka memeriksa ponsel suami, tetapi rasa penasaran dan kecemasan membuat tangannya bergetar saat mengambil ponsel itu. Di layar muncul pesan singkat dari seseorang bernama Mira. Mas, kapan ke Bandung lagi? Aku kangen. Tubuh Sari terasa lemas. Ia menutup mata beberapa detik, tangannya gemetar. Ia tidak membuka pesan itu lebih jauh. Ia meletakkan kembali ponsel tersebut ke tempat semula. Ketika Rudi keluar dari kamar mandi, Sari sudah duduk di ruang tengah dengan wajah pucat. Namun, ia tidak mengatakan apapun. Malam itu, Sari masuk kamar lebih dulu. Ia berpura-pura tidur. Ketika Rudi berbaring di sampingnya, Sari merasakan jarak yang begitu jauh meskipun mereka berada di ranjang yang sama. Air mata kembali mengalir tanpa suara. Di sisi lain, Rudi sebenarnya mulai merasa bersalah. Ia menyadari perubahan sikap Sari. Namun, ia merasa sudah terlalu jauh melangkah. Ia tidak tahu bagaimana harus mengakhiri semuanya. Ia memilih menutup mata terhadap masalah yang semakin membesar. Tanpa mereka sadari, rahasia yang selama ini disembunyikan Rudi perlahan mulai terkuak. Kepercayaan yang dulu menjadi fondasi rumah tangga mereka mulai retak sedikit demi sedikit. Dan di tengah rumah kecil yang dulu penuh tawa itu, kini tumbuh keheningan yang menyimpan luka yang belum terucap. Hari-hari di kampung Cibening berjalan seperti biasa. Tetapi suasana di rumah Sari terasa semakin berat. Sejak malam Sari mengetahui pesan dari wanita bernama Mira, hubungan mereka berubah menjadi canggung. Mereka masih berbicara, tetapi hanya seperlunya. Tidak ada lagi obrolan hangat seperti dulu. Rudi pun semakin sering menghindari percakapan panjang dengan istrinya. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah atau sibuk dengan ponselnya. Namun, di balik sikap dinginnya, kondisi kesehatannya semakin memburuk. Suatu pagi, Rudi bangun dengan tubuh yang terasa sangat lemas.
Kepalanya pusing dan keringat dingin membasahi dahinya meskipun udara pagi cukup sejuk. Ia duduk di tepi tempat tidur sambil menahan rasa nyeri yang semakin sering muncul di bagian sensitif tubuhnya. Ketika mencoba berdiri, kakinya terasa sedikit gemetar. Sari yang sedang merapikan tempat tidur memperhatikan kondisi suaminya. "Pak, Bapak kenapa kelihatannya pucat banget?" tanya Sari khawatir. Rudi menggeleng pelan. "Gak apa-apa, cuma kurang tidur." Sari mendekat dan menyentuh dahi suaminya. "Badan Bapak panas, kita ke dokter ya." Rudi langsung menepis tangan Sari. "Gak usah, Bapak cuma kecapean," jawabnya tegas. Sari terdiam. Ia tahu suaminya keras kepala, tetapi kali ini ia merasa firasatnya semakin buruk. Di tempat kerja, Rudi semakin kesulitan menyembunyikan kondisi tubuhnya. Ia sering terlihat lesu dan tidak fokus saat mengemudi. Beberapa kali ia harus berhenti di rest area karena merasa pusing. Darman, rekannya sesama supir, mulai memperhatikan perubahan itu. "Ruth, lu kelihatan sakit, mending periksa deh," kata Darman suatu siang. Rudi hanya tertawa kecil. "Ah, paling masuk angin." "Jangan disepelein, kerja kita kan butuh fisik kuat," lanjut Darman. Rudi mengangguk, tetapi ia tidak benar-benar mendengarkan. Malam harinya ketika sedang menginap di Bandung, kondisi Rudi semakin parah. Rasa nyeri di tubuhnya meningkat. Luka yang sebelumnya kecil kini terasa lebih dalam dan mulai mengeluarkan cairan berbau menyengat. Rudi berdiri lama di depan cermin kamar mandi. Wajahnya terlihat pucat dan penuh kecemasan. Tangannya gemetar saat menyentuh luka itu. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa takut. Namun rasa takut itu bercampur dengan rasa malu yang jauh lebih besar. Ia membayangkan jika dokter mengetahui penyebab penyakitnya. Ia juga membayangkan bagaimana reaksi Sari jika semua terbongkar. Rudi akhirnya memilih kembali membeli obat di apotik. Ia berharap obat itu bisa menyembuhkan tanpa harus memeriksakan diri. Beberapa hari kemudian, kondisi Rudi tidak kunjung membaik. Bahkan demam mulai sering datang. Ia juga mulai kehilangan nafsu makan. Berat badannya turun drastis dalam waktu singkat. Di rumah, Sari semakin cemas melihat perubahan fisik suaminya. Pipi Rudi terlihat lebih tirus dan matanya sering terlihat cekung. Suatu malam ketika Rudi duduk di ruang tengah, Sari kembali mencoba membujuknya. "Pak, aku mohon, kita ke dokter. Aku takut lihat kondisi Bapak," katanya dengan suara bergetar. Rudi menatap lantai beberapa detik. Ia sebenarnya ingin menerima ajakan itu, tetapi rasa takut membuatnya menolak lagi. "Bapak tahu kondisi Bapak sendiri," jawabnya dingin. Air mata Sari jatuh tanpa bisa ia tahan. "Aku cuma gak mau kehilangan Bapak," katanya lirih. Rudi terdiam. Hatinya terasa tertekan mendengar kalimat itu, tetapi ia tetap tidak mampu berkata jujur. Hari-hari berikutnya kondisi Rudi semakin sulit disembunyikan. Ia mulai sering mengurung diri di kamar mandi lebih lama. Bau tidak sedap yang samar mulai tercium dari pakaian dan tubuhnya, meskipun ia berusaha menutupinya dengan parfum. Suatu sore ketika Rudi baru pulang kerja, ia tiba-tiba terduduk lemas di kursi ruang tengah. Napasnya terasa berat dan wajahnya pucat. Sari yang sedang menjaga warung langsung menghampirinya. "Pak, Bapak kenapa?" tanyanya panik. Rudi mencoba berdiri, tetapi tubuhnya tidak kuat. Ia hampir terjatuh jika Sari tidak segera menahannya. "Aku cuma pusing," gumam Rudi lemas. Sari tidak bisa lagi menahan kekhawatirannya. Ia segera memanggil tetangga untuk membantu membawa Rudi ke dalam kamar. Malam itu, Sari duduk di samping tempat tidur sambil memandangi suaminya yang tertidur dengan nafas tidak teratur. Hatinya dipenuhi ketakutan. Ia merasa ada sesuatu yang jauh lebih serius daripada sekedar kelelahan. Ia menggenggam tangan Rudi pelan. "Pak, tolong jangan sembunyikan apapun dari aku," bisiknya sambil menangis. Rudi yang setengah sadar mendengar suara itu, tetapi ia tidak mampu membuka mata. Di dalam hatinya, Rudi mulai dipenuhi penyesalan. Ia menyadari kebiasaan buruknya mungkin telah membawa dampak besar bagi kesehatannya. Namun ia merasa semuanya sudah terlambat. Ia ingin meminta maaf kepada Sari. Ia ingin kembali menjadi suami dan ayah yang baik. Tetapi rasa takut dan rasa bersalah membuatnya semakin terjebak dalam keheningan. Malam itu, hujan turun deras di luar rumah. Suara air yang menghantam atap terdengar seperti irama kesedihan yang menyelimuti rumah kecil mereka. Sari tetap duduk di samping tempat tidur, menggenggam tangan suaminya erat-erat, berharap kondisi Rudi akan membaik. Namun tanpa mereka sadari,
Penyakit yang bersarang di tubuh Rudi sudah berkembang jauh lebih parah dari yang mereka bayangkan. Dan malam itu menjadi awal dari perjalanan panjang yang akan menguji kekuatan, kesabaran, dan keteguhan hati mereka sebagai sebuah keluarga. Pagi itu, langit Bekasi terlihat mendung sejak subuh. Udara terasa lembab dan berat, seolah mencerminkan suasana hati Sari yang dipenuhi kecemasan. Sejak malam sebelumnya, kondisi Rudi belum membaik. Ia masih terbaring lemah di tempat tidur dengan nafas yang tidak teratur. Sari hampir tidak tidur semalaman. Ia terus menempelkan handuk basah di dahi suaminya yang terasa panas. Sesekali ia memeriksa nafas Rudi yang terdengar berat dan tersengal. Sekitar pukul 6 pagi, Rudi tiba-tiba menggeliat kesakitan. Ia memegangi bagian perutnya sambil meringis. "Pak, Bapak kenapa?" tanya Sari panik. Rudi tidak menjawab. Ia hanya mengerang pelan. Wajahnya pucat dan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Sari semakin ketakutan. Ia segera memanggil tetangganya, Pak Hendra yang tinggal di seberang rumah. "Pak, tolong, suami saya sakit parah," kata Sari dengan suara bergetar. Pak Hendra segera datang bersama 2 warga lainnya. Mereka membantu mengangkat Rudi ke dalam mobil milik Pak Hendra untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Perjalanan menuju rumah sakit terasa sangat panjang bagi Sari. Ia duduk di kursi belakang sambil memegang tangan Rudi erat-erat. "Pak, tahan ya, kita sudah mau sampai," bisiknya sambil menahan tangis. Rudi membuka mata perlahan. Pandangannya terlihat kosong. "Sari," ucapnya pelan. "Iya Pak, aku di sini," jawab Sari sambil menggenggam tangannya lebih erat. Namun Rudi kembali memejamkan mata tanpa melanjutkan kata-katanya. Sesampainya di rumah sakit, Rudi langsung dibawa ke ruang IGD. Para perawat bergerak cepat memasang infus dan melakukan pemeriksaan awal. Sari hanya bisa berdiri di luar ruangan dengan tubuh gemetar. Beberapa menit kemudian, seorang dokter keluar memanggilnya. "Ibu keluarga pasien?" tanya dokter. "Iya dok, saya istrinya," jawab Sari. Dokter itu mengajak Sari masuk ke ruang konsultasi. Wajah dokter terlihat serius. "Ibu, berdasarkan hasil pemeriksaan, suami ibu mengalami infeksi serius akibat penyakit menular seksual yang sudah berada pada tahap lanjut," jelas dokter dengan hati-hati. Sari terdiam, seolah dunia berhenti berputar. Ia menatap dokter tanpa berkedip. "Apakah penyakit ini bisa disembuhkan, dok?" tanyanya dengan suara hampir tidak terdengar. "Kami akan berusaha memberikan perawatan terbaik, tetapi kondisi suami ibu sudah cukup parah karena infeksinya terlambat ditangani." Air mata Sari jatuh tanpa bisa ia tahan. Dengan langkah lemah, Sari kembali ke ruang rawat. Ia duduk di samping tempat tidur suaminya yang masih setengah sadar. Hatinya dipenuhi luka yang sulit dijelaskan. Beberapa menit kemudian, Rudi membuka mata dan melihat Sari menangis. "Sari, kenapa?" tanyanya pelan. Sari menatap suaminya dengan mata merah. "Dokter sudah bilang semuanya, Pak," katanya dengan suara bergetar. Rudi terdiam. Ia tahu maksud kata-kata itu. Untuk beberapa saat, tidak ada suara di ruangan itu selain bunyi alat monitor jantung. "Aku minta maaf," ucap Rudi akhirnya. Air mata mengalir dari sudut matanya. Sari menunduk sambil menangis. "Kenapa Bapak tega bohong sama aku?" Rudi menutup wajahnya. Wajahnya dipenuhi penyesalan. "Aku salah. Aku terlalu jauh. Aku takut jujur," katanya dengan suara lemah. Sari menutup wajahnya dengan kedua tangan. Hatinya hancur, tetapi melihat kondisi suaminya membuat kemarahannya berubah menjadi kesedihan yang dalam. Hari-hari berikutnya, Rudi menjalani perawatan intensif. Kondisinya naik turun. Infeksi yang menyebar membuat tubuhnya semakin lemah. Sari tetap setia menunggu di samping tempat tidur. Ia mengurus semua kebutuhan Rudi, meskipun hatinya masih dipenuhi luka. Suatu malam ketika suasana rumah sakit mulai sepi, Rudi memanggil Sari. "Sari, aku takut," katanya pelan. Sari menggenggam tangannya. "Aku juga takut, Pak, tapi kita hadapi sama-sama," jawab Sari. Rudi membuka mata perlahan. Pandangannya terlihat kosong. "Diurusin sama istriku seperti ini, aku malah merasa berdosa." Maksud Rudi adalah berdosa kepada Sari karena sudah menyakitinya.
Di luar ruangan, hujan turun perlahan membasahi halaman rumah sakit. Lampu-lampu lorong menyala redup menciptakan suasana sunyi yang menyesakkan. Di dalam kamar rawat, dua orang yang dulu saling mencintai itu kini duduk dalam keheningan, ditemani penyesalan dan ketakutan akan masa depan yang tidak pasti. Kebenaran yang selama ini disembunyikan akhirnya terungkap. Kepercayaan yang dulu kokoh kini runtuh, digantikan oleh rasa sakit yang sulit disembuhkan. Dan di tengah suara alat medis yang terus berdetak, waktu seolah berjalan lebih lambat, menunggu takdir yang perlahan mendekat tanpa bisa dihentikan. Hari-hari di rumah sakit berlalu dengan suasana yang berat. Bau antiseptik yang khas, suara langkah perawat di lorong, serta bunyi alat monitor yang terus berdetak menjadi bagian dari kehidupan baru Rudi dan Sari. Waktu terasa berjalan lambat, seolah setiap detik membawa mereka semakin dekat pada kenyataan yang sulit diterima. Kondisi Rudi tidak kunjung stabil. Infeksi yang menyebar membuat tubuhnya semakin lemah. Ia sering merasakan nyeri hebat yang membuatnya sulit tidur. Luka pada tubuhnya semakin parah dan harus dirawat secara rutin oleh perawat. Setiap kali perawat membersihkan luka itu, Rudi selalu memalingkan wajahnya karena menahan rasa sakit sekaligus rasa malu yang luar biasa. Bau tidak sedap yang muncul dari luka infeksi membuatnya semakin terpuruk secara mental. Ia merasa harga dirinya hancur. Sari tetap setia menemaninya setiap hari. Ia jarang pulang ke rumah, hanya sesekali menitipkan warung kepada tetangga. Anak-anak mereka untuk sementara diasuh oleh Bu Ratna. Meskipun hatinya masih dipenuhi luka karena pengkhianatan suaminya, Sari tidak tega meninggalkan Rudi sendirian dalam kondisi seperti itu. Suatu sore, ketika hujan turun rintik-rintik di luar jendela rumah sakit, Rudi memandangi Sari yang sedang mengganti handuk kecil di dahinya. "Sari?" panggilnya pelan. "Iya, Pak," jawab Sari sambil menatapnya lembut. Rudi terdiam beberapa detik. Nafasnya terdengar berat. "Aku sudah menyakiti kamu dan anak-anak," katanya lirih. Sari tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk sambil menggenggam tangan suaminya. "Aku terlalu bodoh. Aku pikir semua cuma kesenangan sementara," lanjut Rudi dengan suara bergetar. Air mata mulai mengalir di pipinya. Sari menatap wajah Rudi. Ia bisa melihat ketulusan penyesalan di mata suaminya. Namun luka di hatinya masih terasa dalam. "Kenapa Bapak nggak berhenti waktu masih bisa?" tanya Sari dengan suara pelan tetapi penuh kesedihan. Rudi menutup mata. Pertanyaan itu seperti menusuk hatinya. "Aku terlalu terlena. Aku pikir aku bisa mengendalikan semuanya," jawabnya. Sari menahan tangis. Ia tidak ingin menambah beban suaminya, tetapi rasa sakit di hatinya sulit disembunyikan. Hari-hari berikutnya kondisi Rudi semakin menurun. Ia mulai sulit berjalan dan harus lebih banyak berbaring. Nafsu makannya hampir hilang. Berat badannya terus turun drastis. Dokter beberapa kali menjelaskan bahwa infeksi sudah menyebar dan menyebabkan komplikasi serius pada organ tubuhnya. Mendengar penjelasan itu, Sari hanya bisa mengangguk sambil menahan tangis. Ia berusaha terlihat kuat di depan Rudi, meskipun hatinya hancur. Suatu malam, ketika suasana kamar rawat terasa sunyi, Rudi meminta Sari mendekat. "Sari, kalau aku nggak bisa sembuh," ucapnya pelan. "Jangan ngomong begitu, Pak," potong Sari cepat. "Tolong dengarkan aku," lanjut Rudi. Sari terdiam, air matanya mulai mengalir. "Jaga anak-anak kita, jangan biarkan mereka merasakan kesalahan ayahnya," kata Rudi dengan suara lemah. Sari menutup wajahnya sambil menangis. "Bapak pasti sembuh, kita masih punya banyak rencana," katanya berusaha meyakinkan, meskipun ia sendiri tidak yakin. Rudi memandangi wajah istrinya lama. Dalam hatinya, ia dipenuhi rasa bersalah yang begitu besar.
Ia teringat masa-masa awal pernikahan mereka saat hidup terasa sederhana tetapi penuh kebahagiaan. Ia juga teringat wajah anak-anaknya yang selalu menunggu kepulangannya. Penyesalan itu terasa semakin menyiksa karena ia tahu waktu tidak bisa diputar kembali. Beberapa hari kemudian, kondisi luka infeksi Rudy semakin parah. Bau tidak sedap yang muncul semakin kuat membuat Rudy merasa sangat malu setiap kali perawat datang merawat lukanya. Ia beberapa kali meminta Sari keluar ruangan saat perawatan dilakukan. "Sari, jangan lihat aku seperti ini," katanya dengan suara bergetar. Namun Sari menolak. "Aku istrimu, Pak. Aku akan tetap di sini," jawabnya tegas meskipun matanya berkaca-kaca. Rudy tidak mampu berkata apa lagi. Air matanya jatuh tanpa suara. Malam demi malam berlalu dengan penuh kesedihan. Rudy sering terbangun karena nyeri yang tak tertahankan. Sari selalu berada di sampingnya, memegang tangannya, mencoba menenangkan meskipun ia sendiri hampir kehilangan kekuatan. Di luar jendela, lampu-lampu kota terlihat redup tertutup hujan. Suasana malam terasa dingin dan sepi. Di dalam kamar rawat itu, dua orang yang dulu hidup dalam kebahagiaan kini duduk berdampingan menghadapi kenyataan pahit yang tidak pernah mereka bayangkan. Suatu malam, Rudy menatap Sari dengan tatapan yang berbeda. Lebih dalam, lebih pasrah. "Sari, aku bersyukur punya kamu," katanya pelan. Sari menangis semakin keras. "Tapi aku menyesal baru menyadarinya sekarang," lanjut Rudy. Sari menggenggam tangannya erat. "Belum terlambat untuk minta maaf, Pak," bisiknya. Rudy setengah tersenyum, tetapi di dalam hatinya ia tahu waktu mungkin tidak lagi berpihak padanya. Penyesalan itu kini menjadi bayangan yang selalu mengikuti setiap detik kehidupannya. Ia hanya bisa berharap masih ada kesempatan untuk menebus kesalahan, meskipun ia sadar kesempatan itu mungkin tidak akan pernah datang. Dan di tengah malam yang sunyi, di bawah cahaya lampu rumah sakit yang redup, penyesalan Rudy tumbuh semakin dalam, menyadarkan bahwa kesalahan yang dianggap kecil bisa membawa akibat yang tidak pernah ia bayangkan. Hari-hari di rumah sakit semakin terasa berat. Kondisi Rudy terus menurun, meskipun berbagai perawatan sudah dilakukan. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat, dan napasnya sering tersengal. Dokter beberapa kali menyampaikan kepada Sari bahwa keadaan Rudy sudah berada pada tahap yang sangat kritis. Pagi itu, langit Bekasi terlihat kelabu. Hujan turun perlahan membasahi halaman rumah sakit. Sari duduk di samping tempat tidur Rudy, menggenggam tangannya yang terasa dingin. Ia sudah tidak tahu harus berharap atau hanya mencoba menerima kenyataan. Rudy membuka mata perlahan. Pandangannya terlihat lemah, tetapi ia masih berusaha tersenyum ketika melihat Sari di sampingnya. "Sari, anak-anak gimana?" tanyanya dengan suara serak. Sari menahan tangis. "Mereka baik, Pak. Mereka titip salam buat Bapak." Rudy mengangguk pelan. Matanya terlihat berkaca-kaca. "Aku kangen mereka," katanya lirih. Sari menggenggam tangannya lebih erat. "Nanti kalau Bapak sudah lebih kuat, mereka boleh jenguk." Rudy hanya tersenyum tipis. Dalam hatinya, ia tahu kemungkinan itu semakin kecil. Siang harinya, dokter datang memeriksa kondisi Rudy. Setelah pemeriksaan selesai, dokter mengajak Sari berbicara di luar ruangan. Wajah dokter terlihat penuh kehati-hatian. "Ibu, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kondisi suami ibu semakin melemah. Infeksi sudah menyebar luas dan tubuhnya mulai kehilangan kemampuan untuk melawan," jelas dokter pelan. Sari terdiam. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. "Apakah masih ada harapan, Dok?" tanyanya dengan suara gemetar. Dokter menunduk sejenak sebelum menjawab. "Kami tetap memberikan perawatan terbaik agar beliau nyaman, tapi ibu sebaiknya mempersiapkan diri."
Kalimat itu terasa seperti palu yang menghantam hati Sari. Ia hanya bisa mengangguk sambil menahan tangis yang semakin tak terbendung. Sore itu, Sari kembali ke kamar rawat. Ia duduk di samping Rudi dengan wajah pucat. Rudi seolah memahami dari raut wajah istrinya bahwa waktunya mungkin tidak lama lagi. "Sari," panggilnya pelan. "Iya, Pak," jawab Sari sambil menatapnya. "Maafkan aku atas semua yang aku lakukan," kata Rudi dengan suara lemah. Air mata Sari kembali mengalir. Ia mengangguk sambil menggenggam tangan suaminya. "Aku sudah memaafkan Bapak," jawabnya lirih. Rudi menutup mata. Air mata jatuh dari sudut matanya. Kata-kata itu menjadi sedikit ketenangan di tengah rasa bersalah yang terus menghantuinya. Malam mulai turun. Lampu-lampu rumah sakit menyala redup. Suasana lorong terasa sunyi. Hanya sesekali terdengar suara langkah perawat yang lewat. Di dalam kamar rawat, napas Rudi semakin berat. Alat monitor jantung menunjukkan irama yang tidak stabil. Sari duduk di sampingnya tanpa henti memegang tangannya. "Pak, aku di sini," bisiknya sambil menangis. Rudi membuka mata perlahan. Pandangannya terlihat lemah, tetapi ia masih berusaha tersenyum ketika melihat Sari di sampingnya. "Sari, anak-anak gimana?" tanyanya dengan suara serak. Sari menahan tangis. "Mereka baik, Pak. Mereka titip salam buat Bapak." Rudi mengangguk pelan. Matanya terlihat berkaca-kaca. "Aku kangen mereka," katanya lirih. Sari menggenggam tangannya lebih erat. "Nanti kalau Bapak sudah lebih kuat, mereka boleh jenguk." Rudi hanya tersenyum tipis. Dalam hatinya, ia tahu kemungkinan itu semakin kecil. Siang harinya, dokter datang memeriksa kondisi Rudi. Setelah pemeriksaan selesai, dokter mengajak Sari berbicara di luar ruangan. Wajah dokter terlihat penuh kehati-hatian. "Ibu, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kondisi suami ibu semakin melemah. Infeksi sudah menyebar luas dan tubuhnya mulai kehilangan kemampuan untuk melawan," jelas dokter pelan. Sari terdiam. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. "Apakah masih ada harapan, Dok?" tanyanya dengan suara gemetar. Dokter menunduk sejenak sebelum menjawab. "Kami tetap memberikan perawatan terbaik agar beliau nyaman, tapi ibu sebaiknya mempersiapkan diri." Kalimat itu terasa seperti palu yang menghantam hati Sari. Ia hanya bisa mengangguk sambil menahan tangis yang semakin tak terbendung. Sore itu, Sari kembali ke kamar rawat. Ia duduk di samping Rudi dengan wajah pucat. Rudi seolah memahami dari raut wajah istrinya bahwa waktunya mungkin tidak lama lagi. "Sari," panggilnya pelan. "Iya, Pak," jawab Sari sambil menatapnya. "Maafkan aku atas semua yang aku lakukan," kata Rudi dengan suara lemah. Air mata Sari kembali mengalir. Ia mengangguk sambil menggenggam tangan suaminya. "Aku sudah memaafkan Bapak," jawabnya lirih. Rudi menutup mata. Air mata jatuh dari sudut matanya. Kata-kata itu menjadi sedikit ketenangan di tengah rasa bersalah yang terus menghantuinya. Malam mulai turun. Lampu-lampu rumah sakit menyala redup. Suasana lorong terasa sunyi. Hanya sesekali terdengar suara langkah perawat yang lewat. Di dalam kamar rawat, napas Rudi semakin berat. Alat monitor jantung menunjukkan irama yang tidak stabil. Sari duduk di sampingnya tanpa henti memegang tangannya. "Pak, aku di sini," bisiknya sambil menangis. Rudi membuka mata perlahan. Pandangannya terlihat lemah, tetapi ia masih berusaha tersenyum ketika melihat Sari di sampingnya. "Tolong, jaga anak-anak kita," katanya pelan. Sari menahan tangis. "Iya, Pak, aku janji." Rudi menarik napas panjang. Wajahnya terlihat tenang, tetapi tubuhnya semakin lemah. Beberapa detik kemudian, napasnya mulai tersendat. Alat monitor jantung berbunyi lebih cepat.
Perawat dan dokter segera masuk ke ruangan mencoba melakukan penanganan darurat. Sari berdiri di sudut ruangan dengan tubuh gemetar. Ia hanya bisa melihat dari kejauhan sambil berdoa dalam hati. Namun beberapa menit kemudian, suara alat monitor berubah menjadi garis lurus panjang. Dokter menatap layar alat itu beberapa saat sebelum akhirnya menghela napas berat. "Innalillahi," ucap dokter pelan. Sari terduduk lemas. Tangisnya pecah memenuhi ruangan. Kabar meninggalnya Rudi cepat menyebar ke keluarga dan warga kampung. Malam itu juga, jenazah Rudi dipersiapkan untuk dibawa pulang ke rumah. Proses pemulasaraan jenazah tidak berjalan mudah. Kondisi luka infeksi yang parah menimbulkan bau tidak sedap yang sangat menyengat. Petugas pemulasaraan harus bekerja ekstra hati-hati. Beberapa orang yang membantu tidak sanggup menahan bau tersebut, namun mereka tetap berusaha menyelesaikan tugas dengan penuh hormat. Sari hanya bisa menangis melihat kondisi suaminya. Hatinya hancur melihat bagaimana kehidupan Rudi berakhir dengan cara yang begitu menyakitkan. Ketika jenazah Rudi tiba di rumah, suasana kampung dipenuhi duka. Tetangga dan kerabat berdatangan untuk melayat. Anak-anak Rudi menangis memeluk tubuh ibunya. "Mah, ayah kenapa tidur terus?" tanya Bayu dengan polos. Sari tidak mampu menjawab. Ia hanya memeluk anak-anaknya sambil menangis. Keesokan harinya, jenazah Rudi dimakamkan di TPU kampung. Hujan turun gerimis mengiringi proses pemakaman. Tanah merah perlahan menutupi liang lahat. Sari berdiri memandang makam suaminya dengan tubuh gemetar. Kenangan tentang kehidupan mereka berputar di pikirannya. Kebahagiaan, luka, pengkhianatan, dan penyesalan bercampur menjadi satu. Ia menatap nisan yang baru ditancapkan dengan air mata yang terus mengalir. "Semoga Bapak tenang di sana," bisiknya lirih. Warga kampung yang mengetahui kisah hidup Rudi mulai menjadikannya pelajaran. Banyak yang merasa sedih, tetapi juga menyadari bahwa kesalahan kecil yang dibiarkan bisa membawa akibat besar. Sementara itu, Sari pulang ke rumah dengan hati yang terasa kosong. Rumah kecil yang dulu dipenuhi tawa, kini terasa sunyi. Di kamar, ia memandangi foto keluarga mereka yang tergantung di dinding. Air matanya kembali jatuh. Ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Namun di dalam hatinya, ia juga tahu bahwa ia harus tetap kuat demi anak-anaknya. Dan di rumah kecil itu, kisah Rudi berakhir, meninggalkan luka, penyesalan, dan pelajaran yang akan terus dikenang oleh orang-orang yang pernah mengenalnya. 3 bulan telah berlalu sejak kepergian Rudi. Kampung Cibening kembali menjalani aktivitas seperti biasa. Anak-anak berangkat sekolah, para pedagang membuka lapak, dan suara kendaraan masih memenuhi jalan sempit yang membelah permukiman padat itu. Namun bagi Sari, waktu terasa berjalan dengan cara yang berbeda. Rumah kecil bercat hijau muda itu kini terasa lebih sunyi. Tidak ada lagi suara sepeda motor Rudi yang masuk ke halaman setiap malam. Tidak ada lagi suara langkah kaki berat yang dulu sering terdengar ketika ia pulang kerja. Yang tersisa hanya kenangan dan tanggung jawab besar yang kini harus Sari jalani sendirian. Setiap pagi, Sari bangun sebelum subuh seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan untuk anak-anak sekaligus membuka warung kecil di teras rumah. Rutinitas itu menjadi cara Sari menahan kesedihan yang masih sering datang tanpa permisi. Lala, yang kini mulai beranjak remaja, sering membantu ibunya menjaga warung sebelum berangkat sekolah. Bayu, meskipun masih kecil, mulai terlihat lebih pendiam sejak kepergian ayahnya. Suatu pagi, Bayu duduk di kursi plastik kecil sambil menggambar. Sari memperhatikannya dari balik etalase warung. "Bayu lagi gambar apa?" tanya Sari lembut. Bayu menunjukkan kertas gambarnya. Terlihat gambar 3 orang yang berdiri di depan rumah, serta satu gambar sosok pria di atas awan. "Itu ayah. Ayah lagi lihat kita dari atas," kata Bayu polos. Hati Sari terasa seperti diremas.
ia memeluk anaknya erat sambil menahan tangis. Warung kecil milik Sari perlahan berkembang. Ia menambah beberapa jenis dagangan seperti nasi bungkus dan gorengan yang ia buat sendiri setiap pagi. Banyak tetangga yang sengaja membeli dagangannya sebagai bentuk dukungan. Bu Ratna, tetangga yang selama ini sering membantu Sari, suatu hari berkata, "Bu Sari itu perempuan kuat, gak semua orang bisa bertahan seperti ini." Sari hanya tersenyum tipis. Ia tidak pernah merasa dirinya kuat. Ia hanya merasa tidak punya pilihan selain terus berjalan. Malam hari sering menjadi waktu paling berat bagi Sari. Ketika anak-anak sudah tidur dan warung sudah tutup, ia duduk sendirian di ruang tengah. Foto keluarga yang terpajang di dinding selalu menarik perhatiannya. Dalam foto itu, Rudi terlihat tersenyum lebar sambil memeluk anak-anak mereka. Setiap melihat foto itu, kenangan masa lalu kembali berputar di pikirannya. Sari tidak menyangkal bahwa ia pernah sangat marah dan terluka. Namun seiring berjalannya waktu, kemarahan itu perlahan berubah menjadi keikhlasan. Ia mulai menyadari bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada kesalahan yang membawa luka, tetapi juga pelajaran yang harus diterima. Suatu sore ketika hujan turun deras, Lala duduk di samping Sari sambil mengerjakan tugas sekolah. "Ma," panggil Lala pelan. "Iya, Nak," tanya Sari. "Lala kangen ayah." Sari terdiam sejenak. Ia menarik napas panjang sebelum menjawab. "Mama juga kangen," katanya sambil tersenyum tipis. "Kenapa ayah bisa sakit seperti itu, Mah?" tanya Lala dengan suara ragu. Pertanyaan itu membuat hati Sari terasa berat. Ia tahu suatu saat anak-anaknya harus mengerti kenyataan, tetapi ia ingin menyampaikannya dengan cara yang tidak melukai mereka. "Ayah pernah melakukan kesalahan, tapi ayah juga sayang sama kalian," jawab Sari pelan. Lala mengangguk. Ia memeluk ibunya erat. Seiring waktu, kisah hidup Rudi menjadi pembicaraan warga kampung. Banyak yang merasa sedih, tetapi juga menjadikannya sebagai pelajaran. Beberapa ibu sering menasihati anak-anak remaja mereka tentang pentingnya menjaga diri, kesetiaan, dan tanggung jawab. Pak Hendra suatu hari berkata kepada warga saat ronda malam, "Kesalahan kecil kalau dibiarkan bisa menghancurkan banyak hal. Kita harus belajar dari kejadian ini." Semua yang mendengar hanya mengangguk dengan wajah serius. Setahun setelah kepergian Rudi, kehidupan Sari mulai sedikit lebih stabil. Warungnya semakin ramai dan ia mulai menabung untuk masa depan anak-anaknya. Meskipun hidup tidak mudah, Sari berusaha tetap bersyukur. Suatu pagi, ia berdiri di depan makam Rudi bersama anak-anaknya. Rumput di sekitar makam sudah tumbuh rapi. Ia membersihkan nisan itu dengan kain kecil. "Pak, anak-anak kita sehat, mereka sekolah dengan baik," bisiknya pelan. Angin pagi berhembus lembut, seolah-olah membawa kata-kata Sari ke langit. Sari menatap makam suaminya lama. Dalam hatinya, ia tidak lagi dipenuhi kemarahan. Yang tersisa hanyalah kenangan dan doa. Ia menyadari bahwa cinta tidak selalu berakhir dengan kebahagiaan. Kadang cinta meninggalkan luka, tetapi juga mengajarkan arti ketabahan. Sari menggenggam tangan kedua anaknya. "Kita pulang ya," katanya lembut. Mereka berjalan meninggalkan pemakaman dengan langkah perlahan. Matahari pagi mulai muncul dari balik awan, menyinari jalan setapak yang mereka lewati. Hidup Sari tidak pernah kembali seperti dulu. Namun ia belajar bahwa kehilangan bukan akhir dari segalanya. Ia menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri, kekuatan yang muncul karena cinta kepada anak-anaknya. Kisah hidup Rudi menjadi pengingat bagi banyak orang tentang pentingnya menjaga percaya, kesetiaan, dan kesehatan. Bahwa kesenangan sesaat bisa membawa penyesalan yang berlangsung seumur hidup. Dan di rumah kecil bercat hijau itu, kehidupan terus berjalan. Tawa anak-anak perlahan kembali terdengar. Warung kecil tetap buka setiap pagi.
Sari tetap berdiri tegar menghadapi hari-hari yang datang silih berganti. Karena ia tahu, seberat apapun masa lalu, masa depan tetap harus diperjuangkan. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dukungan kalian membantu channel ini terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita terbaik untuk kalian. Sampai jumpa di cerita berikutnya.